Oke, jadi langkah pertama tentu saja teman-teman harus login dulu ke canva.com. Sebenarnya bisa pakai Canva, bisa pakai CapCut ya untuk membuat video intro itu ya. Tapi di sini saya lebih simple ya, lebih gampang lagi pakai Canva gitu ya. Ini powerful ya, Canva ini memang banyak sekali fungsinya ya. Semua bisa dilakukan di Canva di situ ya. Mulai dari desain, membuat video, membuat intro dan sebagainya gitu ya. Ini sudah lumayan ya. Nah, di sini silakan teman-teman nanti buat desain ya. Jadi kalau di sini nanti login dulu pakai akun email boleh ya. Nah, nanti kalau akan muncul seperti ini ya, pilih aja buat desain. Nah, di sini kan pilih misalkan ada lainnya, di sini nanti ada muncul ada eh, video gitu ya, foto dan video di sini ya. Cari aja video yang eh, 1080 ya, pixel atau Full HD ya di sini ya. Nah, kita pilih di situ, kemudian ya biar lebih menarik aja sih ya di sini ya. Oke, atau ya, misalnya ya, kalau teman-teman misalnya di sini sudah punya slide presentasi ya yang dibuat di apa namanya, atau nanti aja lah, kita buat video intro dulu ya. Oke. Nah, misalkan di sini ya, eh, kita buat video intro, di sini ada desain. Nah, cari aja di sini template videonya, intro gitu ya. Intro banyak sekali. Nanti akan muncul yang pro dan gratis ya. Oke, seperti ini. Jadi misalnya ini ada welcome ya. Nah, Daniel. Nah, ini nama nama channelnya ya kalau pakai channel ya. Oke, jadi banyak sih caranya bisa bentuknya seperti ini juga bisa gitu ya. Misalkan intro. Oke, jadi nanti bisa pilih saja mana yang kiranya cocok gitu ya. Ya, misalnya eh bentar ya. Ini saya cari dulu yang cocok ya. Oke, yang atas saja lah. Nah, misalkan ini ya. Oke, jadi eh misalkan seperti ini. Ini simpel ya, kanal teknologi Rufus Stewards ya. Nah, ini bisa diedit ya. Oke, atau kalau mau yang model seperti ini, sebentar. Oke, misalnya ini yang saya pilih. Oke, jadi seperti ini. Nah, terus saya tambahkan lagi ini. Terus saya tambahkan lagi di sini. Ya. Nah, jadi nanti ada tiga bagian ini ya. Kita apa ya? Di bagian desain ya di sini. Jadi bisa kita klik intro, cari yang tidak ada pro-nya ya. Kemudian delay ya.
tadi ya. Kemudian teman-teman tinggal mengaturnya di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini seperti itu ya. Nah, ini kita bisa edit ya. Misalkan misalkan nih mau dikasih apa namanya logo gitu ya. Logo misalnya, oh ini tadi ada logo UMS gitu ya. Kalau di sini saya sudah punya logo apa belum ya? Misalkan di sini saya ambil logo aja UMS. Belum ada. Oke, kalau belum ada, coba cari di sini logo UMS ya. Nah, di sini tinggal download logo folder ya. Jadi bisa kita unduh di sini. Nah, di sini nanti tinggal teman-teman unduh download. Oke, seperti ini. Oke, nah nanti bisa ditambahkan seperti ini ya. Misalnya, oh ini di sini ya. Kita kasih di sini. Nah, misalkan kasih efek ya. Nah, ini kita bisa tambahkan animasi ya. Misalnya di sini ya. Nah, misalkan tambah masuk ya. Terus bisa juga kedua-duanya gitu ya. Yang ini juga sama. Di sini kita tambahkan efek animasi misalkan digital ya. Misalkan, oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita coba play. Oke. Nah, di sini kita tambahkan misalnya, misalnya kita hapus ya ini ya, hapus gambar. Nah, ini bisa tambahkan logo Tutwuri misalkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ya, misalnya, atau ini misalnya tambah logo lain ya, misalkan logo yang lain misalnya. Atau di sini langsung kita tuliskan eh, media pembelajaran di sini ya, berarti adalah welcome to media, yaitu welcome to my channel gitu ya. Atau langsung to my video ya, misalnya gitu ya. Atau langsung mungkin kalau di sini kita ganti ini ya. Coba ini kita ganti ini aja. Kita hapus. Jadi kita posisikan di tengah ya. Dan di sini juga sama. Kita buat animasi puas ya misalnya gitu ya. Misalin di sini
Di sini kita hapus juga ya. Kemudian di sini kita ganti digital ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan efek ini yang kita hapus ganti UMS ya, misalkan seperti ini. Misalnya di sini kita kita hapus dengan misalkan prodi ya, program studi ya, pendidikan biologi. Terus FKIP UMS. Misalkan seperti ini. Ya, jadi ini intro ya. Saya buat resmi aja sesuai ini. Nah, ini kita bisa tambahkan musik ya di sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan musik. Sebenarnya musik itu sudah ada di bagian ini ya, apa namanya? Aplikasi di sini ya. Di sini eh, Anda ketik aja audio ya atau musik. Nah, di sini ada atau musik ya. Jadi bisa ada banyak sekali ya musiknya. Mungkin ini kayak musik aplikasi ya untuk mencari musik. Tapi di sini kita coba pakai elemen misalnya. Elemen bisa kita coba audio. Misalkan di sini ketik aja misalnya intro gitu ya. Ya mungkin nggak banyak ya audio pro ini. Misalkan di sini. Nah, misalkan simple aja ya, seperti ini tadi ya. Tapi cukup gak nih? Coba kita masukkan di sini. Oke, diklik aja, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Oh, ternyata kurang ya. Oh, ini kita pendekkan. Oke, misalkan seperti itu ya. Ini kita Birama Selaras, ini kan bisa tambahkan. Hasilnya. Di. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah tinggal kita bagikan gitu ya. Oke, bagikan, unduh MP4 ya. Misalkan di sini kita pilih semua, ya di sini unduh aja di situ ya. Nah, itu eh, sambil menunggu proses unduh untuk membuat intro ya di situ ya. Oke. Oh ya, ini bisa diganti namanya ya. Di sini misalnya video intro ya. Jadi intro jangan undur nama Anda. Jadi bisa diedit di sini namanya. Kalau sudah, nah, ini kita sudah dapat yang apa ya?
video intronya di sini ya. Oke. Oke. Nah, setelah itu ya, ini ya sudah ya, kita coba kembali ke beranda. Ya. Nah, di sini kita akan coba untuk apa namanya membuat presentasi gitu ya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan ya di bagian sini contoh link contoh materi presentasi ya. Jadi biar lebih mudah aja ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, anggap saja ini presentasi yang sudah kita buat gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan tadi apa ya video ya di situ ya. Di sini misalkan eh, kita unggah video intro tadi. Ya. Nah, ini kita sebenarnya kita sisipkan di sini ya. Nah, jadi nanti di sini sudah ada. Oke, oke. Jadi di sini kita kasih apa namanya prolog ya, prolog yang nanti bisa kita apa namanya tambahkan ya di dalam eh, video ya. Jadi prolog atau bisa persepsi lah ya. Bisa dikatakan seperti itu. Sebelum teman-teman masuk ke video di sini ya. Nah, di sini kan ada penyakit yang memang sistem gerak ya. Mari jaga kesehatan tulang dan sendi kita. Nah, berikut ini penjelasan terkait dengan apa namanya jenis-jenis penyakit yang menyerang pada sistem gerak. Nah, ini saya ambil contoh slide presentasi gitu ya. Nah, nanti kita akan coba di sini ada persepsi ya di sini ya. Apa itu sistem gerak? Ini nanti bisa di apa namanya eh, bisa diatur ya sini. Oke, jadi misalnya eh, kita coba ya. Ini caranya gini. Jadi kalau membuat presentasi ya di sini kita menggunakan record screen, kemudian apa namanya ada intronya, kemudian di sini ada apa namanya presentasi lagi. Kan tadi kan prosedurnya prosesnya ada persepsi, kemudian baru introduksi apa namanya eh, kemudian baru ke salam ya di situ ya. Nah, jadi kan Bapak teman-teman sudah mempersiapkan presentasi ya di sini. Nah, kemudian pilih rekam diri Anda di sini ya. Nah, maka akan muncul tampilan allow this time. Ya, diklik aja, oke, allow this time. Ya, kemudian allow untuk use your microphone juga sama allow this time. Ya, tadi kan video ya. Oke. Oke, di sini eh, sudah terlihat tampilan saya ini.
Halo. Sudah, Pak. Oke, terlihat ini ya, proses record ya, rekaman ya. Nggih. Ya, nah ini kenapa kok mati? Karena saya sedang menggunakan webcam di sini kan. Ya, jadi dia mati di sini. Nah, maka ini nanti saya matikan dulu ya untuk yang di Zoom karena nggak bisa ya kalau cuma satu gitu ya. Jadi kalau saya matikan, ini nanti harus ada bisa dipakai. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini bisa diatur ya. Jadi di sini nanti boleh ditaruh di sebelah kanan atau bisa dipindah-pindah lah pokoknya. Nah, di sini proses apa namanya ada rekam ya. Jadi di sini tadi ada apa namanya ada pengaturan di sini ya. Pengaturan di sini ada kamera, kamera dan layar ya. Di sini ada Windows, entire screen ya, Chrome tab ya dan sebagainya. Nanti tinggal kita menjelaskan presentasi ya di sini. Ya. Oke, saya coba lagi di sini. Nah, di sini ada Chrome tab ya, Oke, Windows, ya. Kemudian entire screen. Nah, bedanya apa? Kalau Chrome tab ini dia hanya merekam eh, browser-browser yang saya buka tadi ya. Nah, tadi di sini. Kemudian kalau Windows ini ya tampilan Windows yang tab yang di sini. Misalkan ini ada downloads, hasil publish ya. Ya, misalkan di sini apa namanya? Ada membuat e-modul dan sebagainya. Itu hanya tampilan yang di Windows saja di situ ya. Kalau gimana? Ini secara keseluruhan. Jadi apa yang kita record itu yang ada di screen ini kita tangkap ya. Tetapi eh, tidak per slide ya. Jadi tidak per slide di sini ya. Jadi misalnya teman-teman mau merecord dari awal sampai akhir gitu ya, 5 menit gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan entire screen ya. Nah, jadi di sini kita akan coba yang pertama eh, per slide ya. Jadi buat ini. Jadi kan ini ada intro, kemudian nanti eh, apa namanya melakukan perekaman di situ ya. Rekaman di slide ya. Oke. Nah, di sini kita bisa atur apa namanya kameranya berubah ya. Ada yang bentuk kotak ya seperti ini, ada yang lingkaran ya seperti ini. Nah, kemudian bisa ditambahkan misalkan lebih seperti ini ya atau alami gitu ya. Jadi banyak sekali ya efek-efek yang mungkin bisa ditambahkan di situ. Ini kasih pemulusan apa nih? Pemulusan kulit ya, biar tambah ganteng gitu ya. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, ini eh, kita anggap aja tidak ada ya. Kita nggak usah pakai fitur itu. Kemudian di sini saya eh, nah kalau misalnya kotak ini dia lebih lebar sih ya. Jadi lebih apa namanya, panjang gitu ya, leluasa gitu. Oke. Nah, di sini ada matikan kamera bisa ya. Jadi bisa dimatikan ya, dicermin jadi mantul ya. Jadi biar eh, bentuknya beda di sini. Oke, itu pengaturannya ya. Nah, di sini kita coba untuk bagaimana merekam ya. Yang pertama di sini eh, kita bisa awali di bagian depan sini ya. Oke, oke kita coba ya. Bismillah. Nah, untuk proses rekamnya di sini ada tadi ada dua ya. Ini yang per slide. Ya, nanti kalau mau secara keseluruhan ada juga di sini ya. Oke, kita coba ya di sini. Ya, satu, tiga, dua, satu. Oke. Apa itu sistem gerak?
sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Bayangkan, tubuh kita sebagai mesin, sistem muskuloskeletal, tubuh kita adalah yang menggerakkan mesinnya. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini per slide ya. Jadi nanti kalau mau apa itu sistem gerak? Sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Bayangkan tubuh kita sebagai misalnya ini kalau mesin sistem gitu ya, kita bisa hapus ya. Nah, ini hampir sama seperti PowerPoint ini ya. Ini bisa kita hapus, kita ulangi gitu ya. Kurang ekspresif gitu ya kalau misalnya teman-teman mau eh, mengulangi per slide ya. Kalau di sini enak ya, kalau per slide ini tidak membebani misalnya kalau ada gangguan gitu ya, kita ngeditnya tidak terlalu sulit gitu ya. Oke, sini kita coba dulu ya, rekam. Halo teman-teman. Di sini saya akan, alah, cut cut. Jadi saya ulangi lagi. Coba, ini langsung saja lah, nggak usah pakai sapaan ya. Nah, ini langsung apa itu sistem gerak dan sebagainya gitu ya. Gitu aja lah ya. Oke, saya ulangi. Oke, apa itu sistem gerak? Sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk melakukan gerakan. Bayangkan, tubuh kita sebagai mesin, ya. Sistem muskuloskeletal tubuh kita adalah yang menggerakkan mesinnya, tentu saja eh, membebani kan, ya. Misalkan seperti ini, ya. Pokoknya gitu ya. Jadi eh, kurang ekspresif ya sebenarnya tadi ya. Kita bisa ulang-ulang terus ya. Terus di bagian sini juga bisa kita mulai ya. Kan di sini kan intronya ya. Intro bisa direkam ya. Kita langsung lewati bagian sini ya. Kita rekam dulu ya bagian slide ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto ya, pada materi penyakit yang menyerang pada sistem gerak. Ya. Mari jaga kesehatan tulang dan sendi kita. Ini kita apa namanya? Kalau misalkan kurang puas kita hapus ya. Jadi misalkan seperti itu. Kita hapus ulangi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, aduh, saya saya sudah lama nggak konten ya, jadi agak rugi nih. Kita hapus ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Ais. Ya, saya ulangi. Nah, memang gitu ya. Jadi kadang dalam proses rekaman gitu ya berulang-ulang gitu ya. Nah, cari yang benar-benar pas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke. Untuk itu, mari jaga kesehatan tulang dan sendi kita. Misalkan seperti ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga sama ya. Kita rekam ya. Boleh langsung kita rekam semua gitu ya. Ini ya. 3, 2, 1. Oke. Penyakit yang pertama yaitu adalah osteoporosis. Nah, atau yang dinamakan adalah tulang rapuh. Nah, osteoporosis ini kondisi pengeroposan tulang yang dikenal sebagai osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Oke. Artritis, ya. Yang kedua adalah artritis, sendi yang meradang. Ya, jadi artritis itu adalah sendi yang meradang. Artritis itu apa? Ya, artritis ini peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, ya, kaku dan sebagainya. Mohon maaf, ini saya selesai aja.
Sini saya hapus ya. Nah, ini boleh Anda tadi kan lewat sini, terus next ya. Boleh ini nanti otomatis dia akan mengulang ya. Jadi contohnya, tadi nggak satu-satu boleh ya langsung. Misalkan ini ngerekam gitu ya, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, ini kan posisi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya kita next. Ini nanti dia mulai dari nol lagi gitu ya. Nah, ini bisa dihapus langsung. Di sini ya juga bisa dihapus gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya ulangi ya. Nah, ini kan posisinya kameranya di kanan ya. Mengganggu ya. Ini kalau misalnya kita pindah juga boleh. Penyakit yang Nah, di sini kita pindahkan di kanan. Yang pertama yaitu adalah Oke, kita rekam ya. Baik, penyakit yang pertama adalah artistis, yaitu sendi yang meradang. Nah, oh sorry, ini yang kedua ya. Sorry, sorry, sorry. Saya ulangi lagi ya. Nah, penyakit yang kedua adalah artritis, yaitu sendi yang meradang. Artritis itu apa sih? Yaitu peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, ya, kaku dan edema, ya, edema, ya. Kemudian salah satu penyakit sendi yang cukup umum adalah artritis. Artritis ini hadir dalam berbagai bentuk, ya, ya, masing-masing dengan gejala dan penyebab yang unik-unik, ya. Ya, artritis itu, nah, di sini kita lanjutkan. Saya tadi udah pencet ya. Ya, yang ketiga adalah cedera otot dan sendi. Nah, cedera, kecelakaan atau aktivitas fisik yang berlebihan ya, merupakan penyebab umum cedera otot dan sendi. Nah, untuk menghindari komplikasi ya, perawatan yang tepat sangat penting ya. Nah, ini ilustrasi dari apa namanya? Ya, cedera dari otot dan sendi. Selanjutnya, penyakit langka yang perlu diketahui adalah yang pertama, atrofi otot. Nah, genetik yang melemahnya otot secara progresif ya, dijelaskan di sini ya. Kemudian myasthenia ya atau grafis ya, yaitu penyakit autoimun atau imun ya. Autoimun, sorry, sorry. Oke, saya ulangi lagi. Baik, selanjutnya adalah penyakit langka yang perlu diketahui. Yang pertama adalah distrofi otot, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan melemahnya otot secara progresif. Dan yang kedua adalah myasthenia gravis ya, yaitu penyakit autoimun ya yang menyebabkan kelemahan otot. Ini ya. Dan yang ketiga adalah sklerosis lateral amiotrofik ya, itu penyakit degeneratif yang menyerang sel saraf motorik di situ ya. Nah, faktor ya. Nah, ini kita coba ini saya hapus dulu karena di sini kameranya tidak sano ya. Oke, kurang pas. Baik, faktor risiko penyakit pada sistem gerak. Nah, di sini yang pertama adalah usia. Semakin tua, risiko terkena penyakit tulang dan sendi semakin tinggi. Yang kedua adalah genetik. Nah, riwayat keluarga dengan penyakit tertentu. Dan yang ketiga adalah gaya hidup, yaitu kurangnya olahraga. Nah, ini bisa menyebabkan dari obesitas. Ya. Usia. Nah, oke, nah di sini saya kasih posisi ya, biar nggak ganggu. Oke, pencegahan penyakit sistem gerak. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah cara terbaik untuk menjaga sistem muskuloskeletal Anda ya dalam kondisi baik adalah dengan mencegahnya. Nah, dapat menurunkan risiko tertular penyakit dengan menerapkan gaya hidup sehat, gitu ya. Yang pertama, gaya hidup sehat, perawatan tubuh, pemeriksaan kesehatan secara rutin, ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, yang pertama adalah sistem gerak sangat penting untuk kualitas hidup kita. Yang kedua, banyak penyakit yang dapat menyerang
sistem gerak. Dan yang ketiga adalah pencegahan adalah kunci untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Nah, sehingga kita dapat terus aktif, produktif dalam kehidupan sehari dengan menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal kita, ya. Mari kita mulai dengan gaya hidup sehat sekarang juga. Baik, terima kasih semua atas perhatian. Ya, semoga eh, apa materi yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama dan bagaimana mencegah ya terjadinya penyakit yang menyerang pada sistem gerak kita dalam tubuh. Terima kasih, kita akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat kita simpan dan keluar. Nah, nanti kita lihat sini ya. Apa itu sistem? Oke. Nah, ini kita atur ya posisi-posisi pada merekam gitu ya. Nah, ini kita, nah ini kalau misalnya yang tadi terlalu ini pindah aja ke kanan gitu ya. Diatur. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Nanti kita bisa sebenarnya kalau misalnya ini kita ini ya, ini kurang suaranya kurang banter gitu. Gerak ya, sekelompok organ tubuh yang Nah, misalnya ini kalau kurang keras ya. Jadi ini posisi sebenarnya sudah keras ya. Tapi kurang keras, maka ini bisa diekstrak audionya. Nah, nah, ini bisa dikencengkan misalkan ya. Jadi bisa diedit, bisa di-cut suara dan sebagainya itu bisa. Nah, caranya klik kanan, ekstrak audio gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul volume. Nah, volume ini bisa kita naikkan 200% gitu ya. Jadi nanti suara yang kita terima di sini itu besar banget ya. Bentar, ini saya klik. Oke, apa itu sistem gerak? Ya, sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan. Karena ini kurang keras ya volumenya, tambahkan tadi 200. Misalkan seperti ini ya. Oke, apa itu sistem gerak? Ya, sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Bayangkan tubuh kita sebagai mesin ya. Nah, ini misalkan seperti itu ya. Cara memperbesar. Jadi ini bisa di track gitu ya. Ini di yang video ini ya. Track atau audio gitu ya. Ini Anda tambah ya. Ini kok nggak ada suaranya. Nah, ini misalkan volumenya dinaikin 200 atau 300 ya. Jadi monggo lah silakan. Oke. Terus ini juga sama diekstrak audionya. Oke, ini juga sama, klik kanan, diklik di sini, ekstrak audio. Ini juga sama, kanan, ekstrak audio di sini ya.
Jadi bisa kita edit ya posisi ekstra nya gitu ya. Oke, ini kita ekstrak semua. Oke, misalkan semua sudah kita tambahkan. Ini bisa ditambahkan musik big sound ya. Misalkan kita ambil dari Bensound ya, bensound.com ya di sini. Kita klik free musik ya, cari aja misalnya positif gitu ya. Misalnya di sini kita pilih misalnya Cozy Coffee House nih ya. Cari yang tidak terlalu ramai. Nah, ini kita bisa kembali lagi. Nah, unggah filenya, ya masukkan file kita, file Anda ya di audio. Nah, di sini audio kan mulai dari sini ya, dari pertama gitu ya. Nah, ini kita atur volumenya 15 gitu ya. Kemudian ini kita duplikat track terus sampai dengan selesai di sini ya. Nah, jadi nanti eh, hasilnya. Terima kasih semua atas perhatian. Ya, semoga materi yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk. Misalkan di sini bisa ditambahkan atau ini bagian akhir ini bisa kita teman-teman besarkan ya. Jadi video gurunya ini bisa dibesarkan, ditambahkan apa? Nah, ditambahkan outro gitu ya. Nah, outro-nya desain sini ya, cari aja di desain outro. Oke, misalnya nggak ada ya, sebentar. Hmm, terima kasih ya. Oh, ini karena video ya, sorry. Karena ini PPT ya, jadi tidak ternyata. Ini PPT-nya kita apa namanya simpan. Misalkan eh, ini kita simpan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita ini ya apa namanya?
eh sorry, kita buat video tadi ya di sini ya. Desain video. Nah, karena tadi ternyata tidak ada. Karena dia di presentasi ya, kita buatnya di presentasi. Nah, di sini kita buat outro di sini ya. Nah, nanti di sini banyak sekali thank you for watching gitu ya. Nah, kita ambil aja yang seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan audio ya, audio atau apalah yang atau mungkin tadi unggahan tadi ya, audio misalkan coffee house. Nah, ini kita atur di sini. Nah, kita sinkronisasi, misalkan setelah tampilkan selaras penanda di sini ya. Kalau ini kita bisa apa namanya, untuk cut di sini bagian sini, misalkan kita potong. Nah, ini bisa dipotong ya audionya. Kita ambil di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti tinggal diunduh ke video ya. Oh, ini belum saya kasih tambah judul ya. Ini outro. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita unduh lagi di sini ya. Bagikan. Oh, ini sudah. Seperti saya tuliskan outro. Nah, di sini kita kembali lagi ke bagian depan, ganda, dan di sini kita ke sini, kemudian unggah di sini ya. Kita masukkan eh, unggahan, unggah file di situ ya, kemudian outro. Oke, kita masukkan di sini. Nah, nah, ini kan dia otomatis memanjang ya. Ini kita geser ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau mau dikasih apa namanya transisi juga boleh. Ini kan ada plus tambahkan halaman dan tambahkan transisi di sini. Ini bisa tambahkan transisi, misalkan cat warna, ya larut, akhir, ya sisi, nah, misal lingkaran di sini ya. Nah, ini juga sama, mau tambahkan transisi juga bisa di sini ya. Oke, kemudian ini juga sama, tambahkan transisi, cat warna. Nah, ini juga sama, misalkan tambahkan transisi. Coba ini nggak usah ya, coba kita preview dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana ini nggak usah ya, karena ini kan sudah ada animasinya ya, PPT-nya. Ya, di sini langsung video intro, kemudian presentasi ya dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah, ini udah dikasih musik ya di sini. Sini udah kasih musik. Ini musiknya, em, bentar, ini geser ya. Oke, ini geser, kita geserkan aja di sini. Oh iya, empat ini. Saya Pak, saya.
Ya, ini ada eh, posisi ya orang, ya coba kita saja ya, misalkan bagi kita unduh dalam bentuk MP4 ya. Nah ini karena semua ya di kalau sudah klik unduh. Jadi seharusnya memang di sini kita harus ini ya. Kalau misalkan ini kan geser-geser ya. Nah ini kita agak sulitnya nih geser, maka ini di kita kan kasih apa namanya ini? Kasih transition ya. Nah ini kalau mau ngasih transition ini di anu dulu ya, biar nggak kegeser, dihapus ya. Ini misalnya dihapus dulu ya. Ini misalkan hapus rank satu, misalkan sini ya. Nah misalkan kita ekstrak lagi ya dari suara ini. Nah jadi dia biar pas gitu ya. Jadi kasih transisi dulu, baru ini ya. Tadi agak keliru saya. Harusnya ini dibuat transisi aja biar nggak ke keliru ya. Nah, di sini juga sama kita hapus dulu. Nah, nanti tinggal di ekstrak lagi ya, ekstrak audio, kemudian volumenya naikin 200. Karena apa? Kalau Anda atur dulu di sini ya, yang penting diedit dulu ya transisinya ya. Transisinya Anda edit dulu baru di, dibesarkan suaranya di sini ya. Karena kalau nggak Anda ini ya nanti apa namanya? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa selaras. Ini saya hapus dulu. Ini saya ekstrak. Ini pas ya. Enter ya. 200. Ini dihapus. Ini klik di sini. Ini diklik kanan. Kemudian ini eh, ya, volume. Naikkan 200. Enter gitu ya. Ini juga sama. Track audio. Kemudian volume 200. Ya, ini juga sama. Jadi ini harus, ini kan tadi karena saya ganti tambahkan transisi slide ya, geser ya, geser, geser. Ini harus diulangi lagi gitu ya. Di 200 enter. Klik sini, klik kanan, ekstrak audio, klik kanan, ekstrak audio,
Ya, sama, klik kanan, extract audio. Nah, di sini dia pas ini udah. Jadi ini dia musiknya ini pas di sini ya. Oke. Nah, baru kita bagikan di sini ya. Kita unduh, kemudian di sini kita ubah ke video MP4 ya. Oh, ini kita ganti dulu ya. Video pembelajaran, misalkan ya. Video, video pembelajaran penyakit ya. Nah, kita unduh, kemudian di sini kita ganti video MP4, kemudian semua halaman unduh ya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk bagaimana membuat video intronya ini. Nanti kita akan coba eh, lihat hasilnya. Ya, ini kalau dia membuat slide ya, per slide. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil menunggu Tuhan. Paham ya? Jadi eh, untuk membuat intro, outro ini saya sarankan dipisah ya. Jadi terpisah ya. Jadi kita buat intronya, outronya gitu ya. Baru kita masukkan ke dalam slide presentasi di sini ya. Oke, ini sudah jadi. Ya, bisa dilihat di folder, show in folder, atau lihat langsung nih open. Oke, apa itu sistem gerak? Ya, sekelompok organ tubuh yang disebut sistem muskuloskeletal bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Bayangkan tubuh kita sebagai mesin, ya. Sistem muskuloskeletal tubuh kita adalah yang menggerakkan mesinnya. Tentu saja akan membebani kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Marjayanto. Ya. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke. Untuk itu mari jaga kesehatan tulang dan sendi kita. Oke. Penyakit yang pertama yaitu adalah osteoporosis atau yang dinamakan adalah tulang rapuh. Nah, osteoporosis ini kondisi pengeroposan tulang yang dikenal sebagai osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, penyakit yang kedua adalah artritis, yaitu sendi yang meradang. Nah, artritis itu apa sih? Yaitu peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, ya, kaku dan edema, ya. Kemudian salah satu penyakit sendi yang cukup umum adalah artritis. Artritis ini hadir dalam berbagai bentuk, ya, masing-masing dengan gejala dan penyebab yang unik. Ya, yang ketiga adalah cedera otot dan sendi. Nah, cedera, kecelakaan atau aktivitas fisik yang berlebih penyakit. Yang ketiga adalah gaya hidup, yaitu kurangnya. Nah, ini bagian tubuh penyakit yang sistem muskul. Baik, terima kasih semua atas perhatian. Ya, semoga apa materi yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama dalam bagaimana mencegah ya terjadinya penyakit yang menyerang pada sistem gerak kita dalam tubuh. Terima kasih, kita akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari video yang apa namanya gitu ya, seperti